Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai dengan 24. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat jiwaku, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapa, hari ini firman-Mu jelas sekali. Walaupun dengan banyak perkara, tapi Engkau selalu menuntunnya. Judulnya firman Tuhan hari ini adalah Roh-Mu menuntunku perangi dunia gelap. Ayat emasnya adalah Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau baik. Kemanapun langkah kami pergi, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami supaya kami tahan uji menghadapi banyak masalah. Kuatkan iman kami dan bebaskan roh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu. Yang percaya mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini, memang kita selalu dituntun oleh Roh Allah. Tetapi satu perkara yang harus kita ingat, bahwa Roh Allah itu menuntun kita bukan untuk memerangi manusia, tetapi memerangi dunia gelap.
Apakah dunia gelap itu? Mari kita simak bersama-sama. Mazmur pasal 13 ayat 7, saudara, sampai dengan 12 menerangkan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Kasarnya gitu ya, saudara. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Jadi intinya adalah ayat Mazmur 13:7 sampai dengan 12 ini menerangkan, sekalipun tubuh kita ini jatuh di dalam dosa, ya, banyak hal yang terjadi, banyak kelemahan-kelemahan manusia, ada yang kekhawatiran, ada yang ketakutan, ada yang menjadi syok, ada yang menjadi stres, ada yang depresi, semuanya di dalam tubuh manusia itu adalah jaringan yang lemah. Jadi Allah paham benar. Makanya di dalam kitab Mazmur ini, saudara, bagaimana Daud membuat puisi, dan puisi itu menerangkan bagaimana hidup manusia itu, walaupun aku ini di dalam posisi kemana aja, saudara ya, di kuburan, di langit yang tinggi, sayap fajar, itu menandakan bahwa kepandaian akal budi manusia dan segala macam apa yang Allah sudah ciptakan manusia itu selalu itu ada dampaknya, ya. Jadi kita menyadari bahwa kemanapun pergi kita menjauhi roh Tuhan itu tidak mungkin, karena di hadapan Allah itu sudah, mata Tuhan itu sudah melihat apa yang kita lakukan. Jadi ayat 7 sampai dengan 12 menerangkan tubuh kita ini sudah ditutupi atau dilindungi oleh kuasa Allah kalau hidup kita berkenan di hadapan Allah, ya. Kalau hidup kita menyenangkan hati Allah, kalau kita sesuai dengan firman-Nya, kalau kita sesuai dengan perintah-Nya. Lalu apa ya bukti-bukti nyata bahwa Allah itu menjaga kita kemana kita pergi? Itu adalah bukti bahwa Allah beserta kita. Contoh aja dari hidup kita, ya, dari kita masih di dalam sesuatu masalah, ya, anggap aja ini masalah yang sangat-sangat tidak menyenangkan, jadi kita kebentur masalah ini. Mungkin dengan permasalahan ini banyak hal yang belum terjadi dalam arti belum terjawab, ya, tetapi Tuhan berkata bahwa kemanapun kamu, ya, mengalami apapun dan dimanapun apa yang kamu hadapi, Allah itu menjadi saksi hidupmu. Makanya dalam Mazmur 13:7 sampai 12 ini bukti nyata bahwa dimanapun kamu sembunyi, kamu berada, Allah itu tetap melihat kita. Jadi kita tidak boleh apa, saudara? Tidak boleh apa? Takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh gelisah. Gak iso, Bu, benar. Karena perkara itu memang tidak menyenangkan, saudara. Dalam hidup di dalam dunia ini, saudara, dalam langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu, kita dihadang atau dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu di luar nalar kita. Kadang kita sudah tidak mampu. Jadi kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Amin. Jadi marilah kita mengimaninya bahwa rancangan yang Tuhan berikan pada kita itu adalah rancangan yang indah, yang ditunjukkan kepada kita sebagai orang pilihannya. Kalau manusia hidup di dalam perjuangan, ya, kita sadari bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang pilihan Allah itu selalu dikungkung dengan banyak masalah, ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kita sebagai orang pilihan Allah, ya. Kalau manusia itu lepas dari hidup kita, saudara, dalam perjalanan kita ini
ada seperti di suatu tempat di mana tinggal di suatu dunia yang banyak masalah. Makanya ada satu nyanyian, lapangkanlah tempat kemahmu. Itu adalah kita tuh harus membuka hati, ya. Tenda itu jangan ditutup, tapi bukaan agar para malaikat turun, malaikat Mikael, malaikat Gabriel, siapapun bisa singgah di tempat perkemahanmu. Kemah itu adalah hidupmu. Makanya bukaan hatimu, dan kamu jangan menggerutu dan jangan ngersulo terus, tapi membuka hati supaya anggur baru itu urapan Allah. Kalau Allah itu bekerja di dalam hidup manusia, dia akan diberi sesuatu yang menyegarkan. Kayak tanaman tuh alum, dikasih sesuatu supaya dia hidup, dipulihkan dengan pemulihan seger kembali tanaman itu. Kayak kalau kita sakit, kita dikasih obat. Intinya kayak gitu. Jadi hidup manusia itu tidak sempurna. Makanya tidak ada jalan lain, hanya Yesuslah jalan kebenaran. Dan hidup yang menuju kebenaran itu akan menuntun kita menuju kemenangan. Maka itu kita tahu bahwa Allah itu adalah sumber kuat kita. Amin. Kita akan nyanyi sesuai dengan pujian itu tadi, sesuai dengan firman Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan berkatakan, dialah singa dari Yehuda. Dialah singa dari Yehuda. Makanya kan itu adalah tentara. Tidak ada tentara tidak ada. Walaupun nangis, walaupun sakit, tetap aja berteriak saya siap melawan roh-roh yang tidak kelihatan, yang tinggal di sekitar kita. Amin. Kita tahu bahwa bukti kebesaran Allah itu diberikan kepada kita di saat kita itu menjadi miliknya yang sah di bumi maupun di surga. Itu tubuh. Kemudian yang kedua 13, saudara, sebab engkau membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Ini roh mengakui, roh itu penurut, tapi dia mengakui bahwa aku ini lahir dari kandungan seorang ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dan kedahsyatan dan keajaiban. Ajaib apa yang kau buat dari jiwaku, benar-benar aku menyadari, ya, dari kandungan sampai sebesar ini, tulang-tulangku ini dilindungi. Tulang-tulangku ini dilindungi bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Itu menandakan pergumulan kalian. Tanah yang paling bawah itu menyeramkan, saudara. Kalau kita bilang itu tanah kuburan, tanah yang tidak menyenangkan, kutuk, ya kata-kata cemo, ya gosip, itu semua adalah rekaman bagian bumi yang paling bawah. Dan kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi Tuhan memberikan jalan. Dan matamu melihat, selagi aku bakal anak. Jadi ketika kita masih dalam kandungan di benih ini, roh kita mengakui bahwa titik itu adalah Allah yang memberikan bakal anak dalam hidup seorang mama untuk masuk melahirkan seorang anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kita nggak tahu masa depan kita, tetapi Allah sudah membentuk dan memproses kita. Jadi kita menyadari bahwa dalam hidup kita yang penuh dengan aneka ragam ini, saudara, banyak masalah-masalah yang orang bilang dicaci, dimaki. Prosesnya itu sangat besar, ya saudara. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Jadi tidak bisa dipikir dengan nalar betapa besar jumlahnya. Karena pertolongan Allah itu tidak bisa dinilai dengan kata-kata, tetapi itu luar biasa. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Jadi kalau kita hitung berkatmu satu-satu, nggak selesai, saudara. Pagi sampai malam kebesaran Allah itu luar biasa. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Jadi apabila berhenti itu adalah kita malas doa, kita
mulai belot sama Tuhan, mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan itu masih memberi kesempatan kepada kita. Waktunya Tuhan itu diberikan kepada kita tuh luar biasa. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita ini melanggar? Ya saudara, apa yang terjadi kalau kita ini melanggar? Kita akan baca lagi ya saudara. Sekiranya engkau mematikan orang-orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Jadi kalau kita tidak melawan orang-orang fasik atau roh yang di dalam orang-orang itu, maka dia akan timbul penumpahan darah, permusuhan di antara satu dengan yang lainnya. Allah tidak suka. Ini contoh aja. Raja Manase, ya saudara, itu adalah seorang raja yang paling ditakuti, ya. Allah itu memberikan jalan yang terbaik untuk Raja Manase itu mulai dari, kita lihat aja ya saudara, ya. Apa sih yang terjadi? Kenapa Raja Manase ini kok melawan Tuhan? Dari umur 12 tahun dia menjadi raja sampai umur 55 tahun dia takut dengan Tuhan. Tapi pada saat umur itu, ya, dia tahu bahwa dia itu anaknya Raja Hizkia, ya saudara. Jadi dia itu malah membangun orang-orang atau patung-patung yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga di dalam 2 Tawarikh 33 ayat 6 itu berbunyi begini. Bahkan ia mempersembahkan, ini namanya Manase, Raja Manase tadi. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telah itu adalah sumpah, ya. Makanya kita tidak boleh sumpah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukannya banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Paham saudara? Jadi kalau kita ini melanggar, maka hati kita akan mengalami sakit hati yang mendalam. Kenapa? Karena kita tidak puas, karena kita merasa tidak mampu. Nah kalau tidak mampu ya sudah, diserahkan sama Tuhan. Bukannya kita ini terus-terusan menteror atau apa ya orang bilang, membuat pelanggaran-pelanggaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu tidak boleh. Ada satu kesaksian saudara, ini kan Raja Manase ya saudara, hidupnya jadi agak kekacauan, tapi untungnya dia segera apa? Segera meminta maaf, minta ampun sama Tuhan. Tuhan jawab saudara, hingga akhirnya Raja Manase mendapat keselamatan. Tapi seluruh bangsa-bangsa Israel pada waktu itu masih menyembah berhala. Jadi ada 2 mamon yang dilakukan. Dan satunya adalah Allah. Tidak boleh. Kalau kamu menyembah Allah, berarti Allah lah yang kamu sembah. Allah itu lebih berkuasa. Jadi makanya Tuhan itu memberikan petunjuk dalam roh kita. Kita mengakui bahwa Allah itu luar biasa. Dia yang membentuk hidup kita sampai detik ini. Ya, saya akan memberikan satu kesaksian. Suatu hari, saudara, saya bertemu dengan seorang ibu, ya. Ibu ini dia setia, ya. Lalu pada waktu dia pelepasan, dia itu menangis ngeru-ngeru sampai dia pingsan. Jadi mereka itu menimbulkan pertanyaan, kenapa ya ibu ini kok sampai pingsan gitu ya? Oh, doa Ibu Titik manjur. Oh, bukan doa Ibu Titik manjur, tapi kuasa Tuhan lagi bekerja. Atau dia jadi pemberontak, karena saya belum tanya Tuhan. Waktu itu kan ya, kita kan tumpang tangan, lepas keluar. Bukan saya sakti loh saudara. Jadi saudara, saya bisa minta tolong mungkin Wiwin untuk maju ke depan, atau siapa ya Wiwin ada di sana. Rita aja, Rita maju ke depan. Jadi saudara perhatikan baik-baik, orang pelepasan itu gak boleh pikirannya ngawur. Ketika dia maju, ya, ada begini. Nah,
Ini maju ya, seperti biasa kan kita pelepasan. Saya tumpang tangan, ya. Awal menyapa saya, rohnya. Saya kan tumpang tangan gini, ya. Terus saya kan bilang, oleh kuasa darah Yesus, gitu. Atas kuasa darah Yesus, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa saya bilang gitu? Karena itu mentre. Jadi bukan suatu agama. Oh, saya ingin ini, opong ini, enggak. Begitu saya bilang memanggil nama Allah, maka kemuliaan Allah ini ada di tangan saya. Kenapa? Karena seorang hamba sudah dipilih oleh Allah. Berarti kepenuhan Allah itu akan ada. Bukan saya sakti, saya dipakai hanya sebagai alat. Begitu saya bilang lepas keluar, gitu kan saudara. Ini ada satu peperangan. Kalau ini tidak bisa, Lita ini masih tidak percaya, pergumulan saudara. Jadi lepas keluar, tidak bisa keluar rohnya. Tapi kalau dia sudah menyerah, tapi yang bandel itu setannya, roh saya dibawa sama malaikat ke dimana setan itu mempermainkan Lita. Oh, ternyata di suatu tempat rumahnya itu penuh dengan banyak hal. Ini contoh loh ya. Banyak hal. Jadi di situ tuh ada seperti kayak, maaf ya saudara, bunga mawar itu saudara. Enggak apa-apa, ini contoh ya, bukan Lita sungguhan, ini contoh. Bunga mawar tuh mekar semangkok gini. Tiap hari sama Lita diliatin, terus dipegang, terus dibilangin, bunga mawar, kalau kamu ini mekar lagi dan bertahan, tak sembah kamu. Boleh enggak? Boleh enggak? Saking senengnya Lita ngomong gitu ke Procotamo. Siapa yang memegang itu nanti? Omongannya itu, bicaranya itu. Setan. Akhirnya setan mempertahankan bunga itu sampai 1 bulan enggak logrok loh saudara. Enggak alum. Nah, Lita makin semangat. Nah, pada waktu itulah baru ketahuan kita, oh ternyata ini enggak boleh. Nah, akhirnya saya tumpang tangan lagi. Kembali roh saya masuk. Lepas keluar bunga, segala bunga gitu saudara. Saya tidak mungkin ceritain, kamu ada bunga mawar, ya habis nih waktu nih, kapan pelepasannya? Bunga, segala bunga lepas, lah. Lita denger, oh iya, memang tuh bunga itu tak eman-eman. Enggak, aku enggak mau, biarin aja. Ya enggak boleh, tapi ya sudah, saya berserah, langsung mati bunga itu. Karena memang harus mati. Gak ada bunga sampai 1 bulan lebih, hampir 40 hari. Karena dia janji tadi. Nah, hati-hati. Jadi akhirnya lepas keluar karena Lita mengakui ya tak serah sudah sama Tuhan, langsung mati. Saya tahu dengan saya tahu sudah mati dah dengan kuasa Tuhan, maka dimenterainya. Amin. Nah, Lita pulang toh. Nah, setelah pulang dia lihat bunga mati itu. Kalau menyesal, waduh, kok mati? Aduh, Bu Titik ini was cari bunga kayak gini nih angel. Nah, setannya tahu. Balik lagi lewat mimpi, lewat apa lah, pelepasan lagi maju nih Senin ini, besok Rebu lepas loh, kok aneh bunga lagi. Bingung tuh saya, Tuhan apa yang terjadi kan gitu. Saya enggak mungkin, Lita enggak mungkin saya lepas keluar. Akhirnya roh saya keluar lagi, balik lagi ke tempat bunga tadi. Loh kok mekrok lagi, loh kenapa ini? Ternyata pakai darah. Loh benar dia enggak pakai darah, udah amin toh. Terus kita konseng ya, besok tak tanya, kamu bunga itu pakai darah? Enggak, ngawur Bu Titik, enggak mungkin lah. Ternyata kecocok ringnya. Nah, kecocok ringnya darahnya menetes di bunga itu juga sama ngasih makan setan. Makanya darah itu hati-hati. Karena kamu bilang gitu, jadi itu bermasalah. Ya, makasih ya Lita. Ya. Jadi saudara, kalau dilepaskan, dikeluarkan tuh ojo macam-macam kemana-mana. Saya enggak bisa ngerti apa yang terjadi, makanya hasilnya tidak sama. Kenapa? Karena pada waktu pelepasan pikiranmu, ndang makan, ndang minum, ndang makan durian. Nah, ada lagi ndang makan, ndang minum, ndang ketemu pacar. Ada lagi ndang makan, ndang minum, lali kuncinya rumah tak taruh di luar. Lah, itu berarti kita doa no kunci, ya loh. Nah, yang mana yang benar? Kan tidak bisa nyambung, saudara. Paham? Jadi roh itu nurut.
tapi tahu bahwa kamu ini ada kesalahan. Sekarang ini dibenahi. Jadi kalau maju depan, lepas keluar, jangan bingung karpe dewek. Loh, tadi itu Bu Titik itu ada masalah 3. Sing dilepas sing dhisik ya. Wis mengalir aja. Nanti lihat Tuhan bilang lepas keluar. Tanya, tadi yang mana yang dilepasin? Kamu minta ada berapa tadi? Saya kan ya lupa, Saudara. Loh, Bu Titik piye? Kok bilang lepas keluar? Ojo mbok debat, jangan mbok debat. Tak tanya kamu tadi itu ngelepas mau apa? 3 pokok ini nyambung yang 1. Oh ini yang diambil. Gitu bukan Bu Titik sakti. Paham? Jadi kalau Bu Titik lalian, sakit itu banyak Saudara. Bukan yang ditelepon. Ya opo? Mengapa? Lah umurnya jadi gak pas Saudara. Pikiran banyak. Nah itu jadi roh itu penurut, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Makanya kalau kita konseling jangan rame karpe dewek. Kan saya sering, roh saya itu dibawa ke konseling itu. Lah terus saudara rame, keganjel saudara. Nah habis saya mau di jalan, loh itu kemarin pindang tuh enak. Saya bilang pindang aku suka. Loh ya kan malah kacau toh. Oh ini dagingnya ngomong pindang tuh aku suka. Iwak pendek, itu kesukaan aku loh. Mandek saudara. Gak tutup-tutup masuk di orang yang ada konseling tadi. Rugi kan? Bener enggak? Makanya kalau konseling tutup mulut, berdoa masing-masing. Kalau ngomong pelan-pelan. Amin. Supaya roh ini yang nurut tadi sebenarnya roh ini ngakui semua. Coba baca. Diulangin ya. Tak tulisin Saudara. Saudara bisa nanti bisa Mazmur 139 7 sampai 24. Coba perhatikan, maksudnya bukan coba. Masuk ono itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Sekarang kita perhatikan lagi Saudara. Jadi kalau aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat itu ya, ajaib, betul enggak? Dari titik sampai sekarang ini aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita nyadari, jiwaku tuh menyadari. Sampai Tuhan bilang, rohnya bilang roh kita, tulang-tulangku ini loh tidak terlindungi bagimu. Tapi menurut sesuai perkembangan ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi, aku direkam. Mata Tuhan melihat di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Berarti hidup kita ini dijagai oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang jaga, tapi malaikat. Kalau kita bicara malaikat Saudara, suatu saat Saudara akan tahu. Malaikat Mikael kerjanya apa? Malaikat Jibril kerjanya apa? Malaikat pengasih kerjanya apa? Jadi semuanya itu ada tugas masing-masing dan dijaga kiri kanan, bahkan depan belakang atas bawah. Kalau itu perlu. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, sebetulnya roh kita itu ngakui. Cuma jiwa kita ini yang kesro. Jiwa itu adalah perasaan, pikiran, dan hati. Ya, perhatikan. Ini jiwa ya, tadi sudah bicara roh. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ngakui toh jiwa. Itu pikiran. Pikiran kita ngakui. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelumnya ada satu pun daripadanya. Sebelumnya ada satu pun daripadanya. Jadi itu di luar kemampuan kita. Pikiran kita tuh dan jangkau ke sana. Sekarang perasaan kita. Dan bagiku Tuhan, betapa sulitnya pikiranmu. Itu hati. Ya Allah, kok iso kayak ngene hidupku. Kok nasibku ya itu hati nih mikirnya sampai sejauh itu perasaan jadi kacau juga. Hati itu betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Hati itu juga sudah mengakui bahwa Yesus itu atau Allah itu menjaga kita sampai kemanapun. Walaupun nih saudara, aku berhenti itu aku mulai males-males doa, males-males baca firman, males-males dengan firman. Sing dipikirin adalah ya apa iki nasibku ini, ya apa ini gak iso iki gak cukup ini. Maka mari makanya kan dengan pikiran itu hatimu jadi kacau, ngedrop hingga apa akhirnya
Apa perasaanmu yang keluar? Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah. Akhirnya kita wis ndak kuat ngomong, wis patenono wis orang fasik itu. Intinya wis aku ndak mau tahu. Sehingga menjauh daripadaku penumpah darah dan yang berkata-kata dusta terhadap engkau. Jadi proses kehidupan yang tidak baik itulah yang membuat kita ini menjadi kacau. Keadaan kita menjadi kacau, perasaan kita jadi tidak menentu, hingga dalam perjalanan kita ini banyak dusta, ya, yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Kita sudah ngakui, jiwa kita ngakui bahwa itu salah, tetapi nggak mau dijalani. Paham, saudara? Ada seorang gadis, tiba-tiba dia bilang, kenapa aku sekarang kayak gini? Loh, kenapa? Aku dibenci sama mama papaku. Loh, kenapa? Karena aku punya pacar dan pacarku tidak sesuai. Kenapa? Karena miskin. Loh, bukan karena miskin, tak mungkin. Papa mama pasti bijaksana. Mungkin kamu belum selesai. Kamu punya uang enggak? Gak punya. Terus kamu menikah dengan apa? Yo nanti tuh kerja tuh. Yo kasep selak hamil. Itu enggak? Dari hamil anakmu kasih apa? Ya minum susu tabu. Nek enggak gitu tak teteki dhewek. Ndelek keluar. Nek enggak, ya ampun cari utangan gitu. Jadi kamu membuat susah orang tua. Itu siapa? Marah dia. Kan aku sudah kadung seneng. Nah, orang kalau sudah kadung seneng, saudara, tapi tidak tahu apa yang dilakukan, percuma toh. Kalau kamu mau menjalani hidup ke masa depan, berarti kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu. Iya, tapi aku tidak bisa. Akhirnya ditanya sama mamanya. Sudah, kamu udah putus belum? Dasar kamu tuh. Perempuan tidak tahu diri, sing ngomong elek-elek gitu, saudara, macam-macam. Dia nangis lagi ke saya ini sudah putus sampai gitu, dirok-irokno, benci saya, tak jarak pisan. Ya sing salah siapa? Kalau toh mama itu bilang gitu karena dia takut kamu melanggar. Sadar loh, bahwa sebetulnya orang tua tidak akan menjerumuskan kamu. Dari dulu mama tidak sayang aku, sama aku juga tidak disayang mama. Kamu tidak tahu kan pembagian harta, pembagian apa? Akan, iya, aku juga gitu. Nah, karena kamu menghitung-hitung itu, jadi tidak ada selesainya. Harta bisa dicari, kasih sayang dan kasih anugerah tidak bisa, karena itu adalah untuk kamu pribadi. Tidak apa-apa, aku hidup sendiri, tidak apa-apa. Nah, gitu. Ya sudah, terserah. Karena Tuhan berkata, kalau selama kamu ini tidak melawan dalam hidupmu hal-hal yang tidak baik itu, maka kamu selamanya akan tidak bisa mengenali bagaimana Tuhan bekerja di atas pribadimu. Biarin, gitu ya. Hanya dia keluar kerja di luar negeri, nggak tahu berapa lama. Saya juga nggak tahu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu. Karena dari dia tadinya agak orangnya kan semok gitu, sudah tinggi. Sekarang itu jadi kayak jalangkung. Tahu ya, ini cowong, perutnya buncit, kayak hamil, tak pikir dia hamil. Saya bilang, lupa sama saya. Enggak. Tapi dengar suara, tapi mukanya udah lupa, mukanya beda. Terus dia bilang, ini saya ini A. Loh, kok jadi gini, kamu hamil? Enggak. Tuhan mungkin menghukum aku dan mengutuk aku karena aku sekarang punya kanker perut. Jadi dalam rahimku itu ada benjolan yang besar, sudah 2 kilo. Disuruh operasi, tapi aku tidak punya uang. Gitu. Saya gini, sudah terlanjur, mau pilih lagi. Karena sudah jadi bubur. Apa yang kamu lakukan itu tabur tuai. Jadi sekarang ini kamu harus masuki lagi dari awal. Nah ini sudah. Kamu melanggar, jatuh dari awal lagi. Terus dia bilang, kalau dari awal, kira-kira Tuhan sembuhno perutku? Enggak, pasti. Tapi kamu harus percaya. Ya, dengan seiringnya waktu, singkat aja saudara, dia lakukan semuanya itu, tapi dokter angkat tangan. Karena kalau dioperasi dia mati. Akhirnya dia, kalau gitu kamu minta maaf sama mama papa.
Tapi aku takut, enggak apa-apa. Mama papa menolak kamu, ya enggak apa-apa. Pokoknya kamu minta maaf, nyelesain sebelum mati, saudara. Kan itu kena karma nanti. Udah, dia minta maaf, udah. Papa mamai enggak nerima Hanya dia datang pingsan, saudara, pingsan. Terus kita kuotong, terus kita doain. Singkat cerita, kita taruh di satu tempat dan kita datangi, kita doa-doakan. Tuhan bilang tengah malam, hambaku bangun. Kaget saya, ada apa ya kok Tuhan kok tegas banget tuh. Hanya saya berdoa, tidak langsung woi gitu, menyembah, berdoa. Tiba-tiba kelihatan dia. Terus dia mbak silat kecil, tahu silat kan ada yang kotak tuh kecil. Daripada aku tuh bikin masalah, aku tak bunuh diri malam ini. Saya kaget, Tuhan tolong kirim malaikat Mikael, tolong Tuhan. Pokoknya saya basaro terus basaro. Tuhan cuma bilang gini, kamu hanya bisa mendoakan, tapi kamu jangan mengharap dia hidup atau tidak hidup. Itu aku, jangan kecewa ya. Aku takut Tuhan, karena saya pernah mengalami itu, saudara. Dikira pergian, saya tak ceritanya toh, pergi ke sana berulang-ulang, ternyata dia bohongi saya. Hanya saya tidak mau ke sana, ternyata meninggal sungguh. Nah itu trauma saya. Enggak, akhirnya saya nangis bisa 1 jam, saya berharap agar dia ada kesembuhan. Tapi Tuhan bilang, serahkan semua pada aku. Sudah, saya tidak bisa tidur. Cepet-cepet jam 5 itu saya langsung ke orang itu, ke tempat di mana anak itu ada. Begitu tak lihat, anak ini pucat, terus tidak ada harapan. Terus saya bilang, bangun, lemas, aku sudah mau mati kayaknya. Tadi malam aku mau bunuh diri. Tapi begitu aku lihat, kok aku dengar suara ibu bilang, jangan, nanti kamu kentayangan rohnya. Aku tidak mau kentayangan. Sudah aku mati di tanganmu. Kok mati di tanganmu, ngawur ya? Mati di tangan Tuhan, ngawur ya? Doa. Begitu doa, roh Tuhan dorong. Nah si gelema, nama kamu mau sembuh sebanyak dosa aku Tuhan. Dia harus pasrah, tak serah. Mungkin sudah tidak ada harapan. Tumpang tangannya. Nah tumpang tangan, roh Tuhan turun, masuk kuasa Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, hancurkan ini roh. Saya tahu apa yang terjadi. Dia pingsan, bingung semua. Akhirnya saya juga, waduh ini mati, yang sudah meninggal. Saya berdoa nih, tadi belum sempat ngomong apa-apa. Udah panggil dokter, denyutnya masih ada 5. Saya doakan aja, mungkin saya tinggal tunggu waktu. Doain lagi. Kita doa sama darah Yesus ikut campur tangan, buka jalan, Tuhan ikut campur tangan. Malaikat datang. Malaikat datang, bawa kayak panci gitu, kayak panci apa, kobokan gitu ya, segini tuh, diambil saya. Jadi kok bayi gitu, yang 2 kilo tadi, ditarik, dimasukkan dan dibawa terbang. Sudah di situ saya tidak ada lagi, tapi perut besar saya. Dengan kuasa Tuhan maka pulihlah keadaannya. Amin. Jaya. Kita nunggu lama, karena saya juga ada tugas, tak tinggal. Begitu tak tinggal, saudara, anak ini bangun dan dia bilang ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan ambil penyakitku. Aku percaya, dilusus perutnya. Selang 1 bulan kempes, saudara, sembuh. Sekarang dia menjadi hamba Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Jadi saudara, aku sama sekali membenci mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku. Anak ini sudah bilang, selidikilah aku ya Allah, dan kenali hatiku. Ujilah aku dan kenali pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi dia kan sudah berserah. Kayak saya toh, mentok kamu marah sama aku, hambaku, ya wis tak serah no Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan kehendakmu yang jadi, kehendakku yang jadi. Hari ini aku operasi kamu. Nah, orang ini tidak diambil sama malaikat, bawa penyakit, sembuh. Jadi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Itu
Itulah saudara firman Tuhan. Kita sadar bahwa kalau kita masuk ke dalam dunia peperangan dunia gelap, saudara, kita harus tekun. Gelap itu adalah masalahmu. Ya, persoalan hidupmu itu gelap, bukan hal setan-setan. Dunia gelap itu ada persoalan hidupmu yang kamu itu masih belum terselesaikan. Saya juga belum terselesaikan. Tapi selama kita dituntun oleh Roh Allah, maka Allah akan bertindak. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Tidak bisa. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tidak mungkin. Karena di hadapan Allah, kita ini anaknya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Itulah firman Tuhan. Kita sadar bahwa Roh Tuhan bekerja.